Halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya Bang Boy ya. Apa kabarnya semua? Masih sehat luar dalam ya? Kali ini Bang Boy akan bedah film Jablay lagi ya, yang berjudul After the Rain. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul Window by the Wave. Film drama romantis asal Jepang ini dirilis tahun 2018 yang dibintangi oleh aktris cantik Nana Komatsu. Jadi film ini berkisah tentang seorang gadis SMA berusia 17 tahun yang sedang istirahat dari klub larinya karena cedera. Gadis ini juga bekerja di sebuah restoran dan di sana ia jatuh cinta kepada seorang manajer restoran yang merupakan duda beranak satu berumur 45 tahun. Jadi film ini persisnya menceritakan hubungan anak SMA dan om-om kali ya. Asik ini ya. Baiklah, karena semua sudah tidak sabar dan pada penasaran ya. Dan biar jangan banyak-banyak cincong ya, Bang Boy mainkan dulu ya intronya. Film diawali kita diperlihatkan seorang gadis SMA bernama Akira Takehibana. Ia sedang lagi tiduran di kelas yang sudah kosong dan tampak di depannya duduk seorang teman prianya yang membangunkan Akira dari tidurnya. Teman prianya itu pun asik berbicara sambil melototi HP Androidnya dan tiba-tiba Akira sudah tidak ada lagi di sana. Ternyata Akira sudah berada di luar sekolah dan berlari untuk pulang. Saat finish-finishnya berlari, Akira tiba-tiba terjatuh dan tiba-tiba terbangun, yang ternyata masih berada pada jam belajar di kelasnya. Ternyata Akira hanya bermimpi saja. Berpindah di luar jam sekolah, diperlihatkan Akira sedang berada di sebuah dapur restoran. Selain sebagai siswi SMA, ternyata Akira juga memiliki pekerjaan sampingan menjadi seorang pelayan di restoran itu. Akira yang masih onces dan memiliki para cantik membuat para pengunjung laki-laki suka meliriknya. Tetapi Akira tetap bekerja profesional dan menghiraukan mata-mata lelaki buaya darat itu. Saat Akira lagi di dapur untuk mengambil pesanan pengunjung, dari dapur itu ia melihat seorang pria yang sedang lagi meminta maaf kepada para pelanggan restoran. Ternyata pria itu adalah manajernya di restoran tempat Akira bekerja, diketahui bernama Masami Kondo. Kita panggil saja dengan Om Kondo ya. Jadi Om Kondo ini dikenal dengan sifatnya yang baik hati dan suka memaafkan. Tetapi ia kurang tegas dalam memberikan arahan kepada para karyawannya. Om Kondo ini juga ternyata adalah seorang duda anak satu yang sudah berumur 45 tahun. Yang sudah biasa jadi perbincangan para karyawan restonya. Sejak saat itu Akira pun mulai simpatik kepada Om Kondo. Di restoran itu seorang koki bernama Kase memiliki perhatian khusus terhadap Akira. Ia sering membuatkan Akira sandwich sebagai rasa sukanya kepada Akira. Tetapi Akira hanya menanggapinya biasa saja. Saat di ruang kerja, Akira pun menikmati sandwich pemberian Kase. Tetapi ia tiba-tiba dikagetkan dengan masuknya Om Kondo ke ruangan kerjanya. Akira yang sudah mempunyai rasa suka terhadap Om Kondo memandanginya dari belakang dengan tatapan yang seakan-akan menelanjangi Om Kondo. Di sana Akira menyerahkan jadwal kerja bulanannya kepada Om Kondo. Akira yang sudah memiliki rasa mencoba meminta ID lainnya Om Kondo. Ternyata si Om Kondo ini gaptek dan tidak tahu apa itu aplikasi lain. Mendengar itu Akira pun langsung pergi cabut. Selepas pulang kerja Akira pun bergegas untuk mandi, dan di saat membuka kaos kakinya, ia melihat bekas luka yang cukup panjang yang ada di kakinya. Singkat cerita, Akira pun sudah terlihat di sekolah dan lagi belajar di kelasnya. Tidak seperti biasanya, terlihat di sana Akira sangat ceria dan tersenyum-senyum sendiri sambil menggambar seorang wanita dan pria di dalam buku pelajarannya. Di saat jam sekolah selesai, terlihat dua orang siswi dari klub lari menghampiri Akira yang saat itu sedang sendirian. Kedua siswi ini adalah junior dan penggemar Akira pada klub olahraga larinya. Diketahui ternyata Akira pernah memecahkan rekor pada turnamen lari cepat dengan rekor finish dalam 11 detik saja loh.
ねえねえ、アキラちゃんって好きな人いるの？この店の中で言うと。Berpindah ke tempat kerja, di resto Akira dan temannya menggosip tentang laki-laki. Saat ditanya siapa laki-laki yang disukainya di restoran itu, Akira pun menjawab ia suka dengan Om Kondo. Spontan jawaban itu membuat temannya tertawa karena merasa aneh. Temannya pun mengatakan bahwa Om Kondo itu bebe alias bau badan loh. Ternyata saat mereka menggosip itu tiba-tiba Om Kondo di sana dan sempat mendengarnya. Karena hal itu Om Kondo pun menjadi minder dan segera mengganti bajunya karena dibilang bebe. Di saat jam istirahat makan siang, karena penasaran cerita temannya tentang bebe Om Kondo, Akira pun masuk ke ruangan kerja Om Kondo. Di sana ia menemukan baju bekas yang telah dipakai Om Kondo tadi dan langsung mengendusnya untuk merasakan aroma bebe Om Kondo. Aksi pengendusan Akira tadi ternyata terciduk Om Kondo, yang spontan membuat Akira salting dan mengatakan kalau Om Kondo itu sebenarnya tidak bebe loh. Secara bersamaan seorang karyawan lain masuk dan melaporkan seorang pelanggan ada ketinggalan ponselnya di resto. Pelanggan itu terlihat sudah agak jauh menaikin sepedanya. Akira yang seorang mantan atlet lari pun mengejarnya dan berhasil mendapati pelanggan itu dan mengembalikan ponsel miliknya. Tetapi setelah kembali ke resto, Akira merasakan cedera luka lama yang ada di kakinya kambuh lagi. Om Kondo yang melihat Akira kesakitan langsung memasukkannya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, Akira pun kembali pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Akira keluar untuk berbelanja ke Alfamart. Sepulang belanja di tengah jalan ia bertemu dengan Om Kondo yang berniat untuk menjenguk Akira sekaligus ingin meminta maaf kepada ibunya. Tetapi karena ibu Akira sudah berangkat kerja, Om Kondo pun mengajak Akira kongko-kongko sambil ngopi di kafe. Terlihat di sana Akira sangat begitu ceria karena bisa berduaan dengan Om Kondo. Di saat Om Kondo memperlihatkan trik sulapnya, Akira pun tidak dapat menahan perasaannya lagi. Ia pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Om Kondo. Tetapi Om Kondo hanya menanggapinya sebagai lelucon. Hari gini cewek onces nembak om-om. Ada-ada saja ya. Di sekolah, Akira terlihat lagi sedang memperhatikan teman-temannya yang sedang latihan berlari. Kesedihan pun terpancar dari wajah Akira yang tidak dapat bisa ikut berlari lagi karena cedera yang ia alami. Saat pulang sekolah, Akira pun kehujanan dan saat berjalan di bawah rintiknya hujan, ia pun teringat pada saat masa lalunya di mana dari sejak kecil ia sudah sangat senang berlari. Ia pun sering mengikuti dan memenangkan berbagai macam pertandingan berlari dan menjadi orang nomor 1 yang memecahkan rekor lari tercepat. Tetapi naas saat dalam latihan, Akira terjatuh dan mengalami cedera yang cukup parah yang membuatnya harus pensiun menjadi atlet pelari. Karena sedih dan galau, Akira pun pergi ke sebuah restoran untuk meratapi nasibnya. Berawal di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Om Kondo yang menghiburnya dengan trik sulap lebaynya. Dan di sanalah Akira melamar untuk kerja sebagai pelayan di resto itu. Kembali kepada Akira yang kehujanan, ia pun berjalan menuju ke resto tempatnya bekerja. Di sana ia ingin menemui Om Kondo. Di bawah rintik hujan, Akira kembali mengungkapkan perasaannya. Om Kondo yang mendengar keberanian dan ketulusan Akira pun termenung terpaku. Selesai mengatakannya, Akira pun langsung cabut meninggalkannya. Keesokan harinya, Akira pun kembali bekerja di resto. Akira pun masuk ke ruangan Om Kondo untuk meminta jawaban atas tembakannya tadi malam. Belum sempat menjawab pertanyaan Akira, tiba-tiba 2 orang karyawan teman Akira masuk untuk mengajak Akira pulang bersama. Tetapi Akira menolaknya. Om Kondo pun memanfaatkan situasi itu dengan mengajak Akira untuk pulang bersama. Selama di dalam perjalanan, Om Kondo pun membahas kembali mengenai perasaan Akira kepadanya. Om Kondo pun mencoba menjelaskan, tetapi Akira tetap bertahan mengenai perasaannya yang memang benar-benar mencintai Om Kondo. Akira pun nekat dan malah mengajak Om Kondo untuk berkencan. Keesokan harinya di tempat bekerja, Akira mulai menunjukkan sikapnya yang berlebihan dengan memperhatikan dan memandangi Om Kondo. Sikap aneh Akira itu membuat Kase curiga dan mendapati buku catatan harian Akira
yang menunjukkan jadwal kencannya dengan Om Kondo. Kase pun akhirnya mengetahui perasaan Akira kepada Om Kondo. Akira yang takut ketahuan oleh teman-temannya yang lain meminta kepada Kase untuk merahasiakannya dan tidak memberitahukannya kepada siapapun. Kase pun memanfaatkan situasi itu dan menyetujui dengan syarat agar Akira juga mau berkencan dengannya. Akira pun dengan terpaksa mengiyakan Kase. Singkat cerita, Akira dan Kase pun bertemu di suatu tempat untuk berkencan. Terlihat di sana Akira berdandan dan berpakaian seadanya. Bahkan lebih parahnya lagi, ia pun memakai sandal jepit alias suelo. Tetapi sangat berbeda dengan Kase dengan style ala vokalis boy bandnya dan minyak rambut lavendernya. Kase sangat bertolak belakang dengan Akira. Kase pun mengajak Akira nonton di XS1 dan makan bareng di sebuah resto. Tetapi Akira selalu menunjukkan ekspresi bosan dan wajah jutek sesak nya. Kase pun menyadari itu dan mencoba mengalihkan pembicaraan tentang Om Kondo. Kase bertanya kepada Akira apakah ia sudah pernah digarap dan ditanam paksa oleh Om Kondo. Pertanyaan itu spontan membuat Akira menjadi kesal dan langsung cabut meninggalkan Kase. Tencho! Singkat waktu, jadwal kencan Akira dan Om Kondo pun berlangsung. Terlihat di sana Akira sangat berbeda, tidak seperti saat kencan dengan Kase. Hari ini Akira terlihat sangat cantik ala dandanan cewek-cewek onces zaman no ya. Di saat berkencan Akira pun terlihat sangat ceria dan bahagia. Bahkan ia pun rela pulang pagi kalau tetap bersama Om Kondo. Apalagi Om, gas terus. Yang jablay mohon antri ya. Singkat cerita, Akira dan temannya pun menghadiri acara pasar malam di kotanya. Saat berjalan berkeliling, Akira melihat Om Kondo yang sedang membawa anaknya. Akira pun langsung meninggalkan temannya dan menghampiri Om Kondo. Teman Akira pun merasa bingung sekaligus kesal karena melihat dan merasa Akira ada bermain dengan seorang om-om yang sudah memiliki anak. Keesokan hari di tempat bekerja, Akira didatangi oleh seorang siswi SMA dari sekolah lain yaitu Mizuki. Ia juga ternyata seorang atlet lari dan sekaligus penggemar Akira. Mizuki penasaran dan bertanya kepada Akira, kenapa ia tidak pernah kelihatan lagi dalam pertandingan lari. Akira pun menjelaskan kalau ia mengalami cedera pada kakinya. Mizuki pun menunjukkan bekas luka di kakinya yang sangat mirip dengan luka di kakinya Akira. Mizuki juga memberitahu bahwa saat ia melihat Akira bertanding dan memecahkan rekor, ia kembali bersemangat untuk sembuh dan bisa berlari lagi. Mizuki pun pergi meninggalkan Akira, dan di saat itu Om Kondo pun datang dan memberikan semangat agar Akira dapat berlari lagi. Tetapi Akira belum bisa menerimanya, dan sesampainya di rumah ia malah mengumpulkan pakaian dan sepatu berlarinya dan meminta kepada ibunya untuk membuangnya. Pada suatu hari Akira pun mendapatkan kabar bahwa Mizuki berhasil memecahkan rekor sama seperti rekor yang didapati Akira saat memenangkan pertandingan lari cepat dulu. Singkat waktu, saat Akira makan siang di tempat kerjanya, Kase pun mendatangi Akira dan mencoba memberikan nasihat. Kase pun mengatakan kalau ia tidak pantas dengan Om Kondo karena perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Akira pun hanya mendengarkan nasihat Kase dan tidak menanggapi sepatah kata pun. Kase yang merasa tidak ditanggapi pun cabut meninggalkannya. Singkat cerita, Om Kondo pun ternyata dalam keadaan sakit dan tidak dapat datang bekerja ke resto. Akira yang mengetahui itu langsung mampir ke rumah Om Kondo untuk menjenguknya. Om Kondo yang tinggal sendirian dan ditambah guyuran hujan membuat suasana di dalam rumah itu menjadi sangat Dalam suasana romantis itu, Akira pun tetap mengungkapkan perasaan cintanya kepada Om Kondo yang membuat Om Kondo menjadi dak-dik-duk-duk. Tetapi Om Kondo yang sudah memiliki jam terbang tinggi masalah percintaan mencoba menjelaskan kepada Akira kalau ia lebih pantas mendapati laki-laki yang seusia dengannya, yang dapat nanti menemaninya sampai hari tuanya. Saat perbincangan terjadi, tiba-tiba listrik mati, yang membuat suasana makin bertambah romantis. Pasukan Jablay pada kemana ini ya? Dalam suasana itu spontan Akira langsung memeluk erat Om Kondo yang membuat Om Kondo pun tidak dapat menolaknya dan makin membalas pelukan Akira. Suasana pun menjadi tegang.
dan deruan napas pun mulai terdengar. Tetapi tiba-tiba listrik kembali menyala, yang spontan membuat Om Kondo kaget dan melepaskan pelukannya. Tersadar perbuatannya melanggar pedoman komunitas tentang ketelanjangan dan seksual, Om Kondo pun langsung meminta maaf. Aduh. Arigatou. Tomodachi. Singkat waktu, saat di pinggir pantai terlihat Akira yang lagi asik mengajari anak Om Kondo berlari. Om Kondo yang melihat itu merasa senang dan meminta kepada Akira agar tidak usah bekerja lagi, agar ia bisa lebih fokus lagi untuk berlatih dan mengejar impiannya lagi untuk menjadi seorang atlet pelari. Permintaan Om Kondo ini pun diiyakan Akira, yang membuatnya terharu dan hampir menangis. Singkat cerita, saat Om Kondo lagi mengendarai mobilnya untuk menuju ke tempat kerjanya, di tengah perjalanan ia melihat sekelompok siswi yang lagi latihan berlari. Ia melihat Akira dan berhenti dan segera memanggil Akira. Akira yang melihat Om Kondo spontan langsung berhenti dan berlari mendatangi Om Kondo. Mereka pun melepas rindu sebentar dan mengobrol. Dan sebelum film berakhir, Akira pun tidak lupa meminta kepada Om Kondo untuk saling berkirim pesan, yang membuat Akira akhirnya menangis. Hei! Bang Boy tadi sedikit kecewa ini dengan filmnya ya. Ya, sepintas cukup menarik memang ya. Tapi kurangnya film ini kurang intensitas dalam menyajikan adegan-adegan percintaannya kali ya, yang membuat Bang Boy dan pasukan Jablay sedikit kecewa ya. Jadi film ini Bang Boy rasa cocok menjadi tontonan ringan saja ya bagi para remaja-remaja yang lagi galau ya. See you next again to bedah film lainnya ya. Dengan saya Bang Boy, salam cerot and bye-bye.